Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayhan Abizar Fardan dengan NIM 230802300018 kelas BKPI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang krisis kepercayaan diri pada remaja. Pernahkah kalian merasa tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri? Misalnya merasa takut ketika diminta berbicara di depan kelas, ragu untuk mengemukakan pendapat, atau sering berpikir bahwa orang lain lebih hebat daripada kita. Perasaan ini sebenarnya cukup sering dialami oleh remaja. Namun, jika terjadi terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut menjadi sebuah krisis dalam kepercayaan diri kita sendiri. Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan perubahan. Pada masa ini, seseorang mulai mencari jati dirinya, mencoba berbagai hal baru, dan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang semakin luas. Dalam proses tersebut, tidak sedikit remaja yang mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Mereka melihat ada teman yang lebih pintar, lebih aktif, lebih populer, atau memiliki kemampuan tertentu yang dianggap lebih baik. Akibatnya, mereka mulai merasa kurang percaya diri dan meragukan kemampuannya yang dimiliki. Krisis kepercayaan diri adalah kondisi ketika seseorang mengalami keraguan terhadap dirinya sendiri. Orang yang mengalami kondisi ini sering merasa tidak mampu atau takut gagal dan khawatir akan penilaian orang lain. Padahal kan belum tentu apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sesuai dengan kenyataan. Seringkali seseorang terlalu fokus pada kekurangan yang dimilikinya, sehingga lupa bahwa dirinya juga memiliki banyak kelebihan. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan krisis kepercayaan diri. Salah satunya itu adalah pengalaman kegagalan. Ketika seorang pernah gagal dalam suatu hal, misalnya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan atau tidak berhasil mencapai target tertentu, ia mungkin berpikir bahwa dirinya tidak mampu. Selain itu, kritik yang berlebihan, ejekan dari teman, maupun lingkungan yang kurang mendukung juga dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan dirinya. Di era media sosial seperti sekarang, krisis kepercayaan diri juga dapat muncul karena kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita sering melihat berbagai pencapaian, penampilan, atau kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial. Tanpa disadari, hal tersebut membuat sebagian orang merasa hidupnya kurang baik dibandingkan orang lain. Padahal apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Krisis kepercayaan diri dapat memberikan berbagai dampak dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang mungkin menjadi takut untuk mencoba hal baru karena khawatir akan gagal. Ada juga yang enggan berbicara di depan umum karena takut melakukan kesalahan. Bahkan, beberapa orang memilih untuk menghindar kesempatan yang sebenarnya dapat membantu mereka berkembang. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka potensi yang dimiliki tidak dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengatasi krisis kepercayaan diri. Ada
beberapa langkah. Nah, yang langkah pertama itu dapat dilakukan adalah menerima diri sendiri. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat lebih fokus mengembangkan potensi yang dimiliki daripada terus-menerus memikirkan kekurangan. Nah, selain itu, kita juga perlu menghentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Keberhasilan orang lain tidak berarti kita gagal. Nah, sebaliknya, keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Nah, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mulai berani mencoba hal-hal baru. Nah, kepercayaan diri tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui pengalaman. Semakin sering seseorang mencoba dan menghadapi tantangan, maka semakin besar pula rasa percaya dirinya. Nah, tidak masalah jika hasilnya belum sempurna, karena yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba. Nah, selanjutnya kita juga perlu memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri atas setiap usaha yang kita telah lakukan. Nah, banyak orang yang terlalu fokus pada hasil akhir sehingga melupakan proses-proses yang telah mereka jalani. Padahal setiap langkah kecil yang membawa kita menuju perkembangan adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Teman-teman perlu diingat bahwa kepercayaan diri bukan berarti merasa diri paling hebat atau paling unggul dibandingkan orang lain. Nah, kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa kita mampu belajar, berkembang, dan menghadapi berbagai tantangan yang ada di dalam kehidupan. Nah, sebagai penutup, krisis kepercayaan diri merupakan hal yang cukup umum dialami oleh remaja. Nah, namun kondisi ini bukan sesuatu yang harus dibiarkan begitu saja. Dengan menerima diri sendiri, menghargai proses, berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan berani mencoba hal-hal baru. Nah, kepercayaan diri dapat tumbuh secara bertahap. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan menjadi seperti orang lain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.